Perkenalkan, saya Anggun Egam, saya berperan sebagai apoteker. Dan saya Immanuela Mandias, saya berperan sebagai pasien. Kami akan menunjukkan simulasi konseling penggunaan obat Turbo Healer. Selamat sore, selamat datang di Apotek Neokultur Teknologi. Ada yang bisa saya bantu? Selamat sore, Mbak. Saya mau menebus resep. Baik, saya terima resepnya ya. Sebelumnya, perkenalkan saya apoteker Anggun. Saya apoteker yang bertugas pada sore hari ini. Resepnya dari Dr. Joni ya Mbak, tertanggal 29 Oktober 2020. Obatnya Symbicort Turbo Healer ditujukan untuk Immanuela usia 20 tahun. Apakah ini dengan Mbak Immanuela sendiri? Ya, dengan saya sendiri. Oh iya, ini obatnya Mbak. Karena obat ini berupa alat, sebelumnya saya meminta waktunya selama 5-10 menit untuk melakukan konseling penggunaan obat ini. Apakah Mbak bersedia? Oh iya. Oh baik, kalau begitu mari ikut saya ke ruang konseling. Silakan duduk Mbak. Ya, terima kasih. Di sini saya lihat resepnya untuk asma ya Mbak. Iya, Mbak. Untuk gejalanya sendiri, kira-kira apa yang Mbak rasakan? Untuk gejalanya itu rasanya sesak. Napasnya jadi susah gitu, Mbak. Rasa sesaknya itu kira-kira muncul pas kapan ya Mbak? Rasa sesaknya itu muncul pas saya lagi bersih-bersih rumah. Mungkin karena debu ya, Mbak. Oh iya, untuk riwayat alergi obat apakah ada? Nggak ada, Mbak. Baik, sebelumnya apakah Mbak pernah menggunakan obat untuk terapi asma? Sudah pernah, Mbak. Kalau boleh tahu obatnya apa ya? Saya minum obatnya itu yang salbutamol. Oh begitu. Lalu untuk obat ini apakah sudah dijelaskan cara penggunaannya? Belum, Mbak. Baik, saya akan jelaskan cara penggunaannya. Mbak, obatnya Symbicort bentuknya Turbo Healer. Isinya budesonide dan formoterol. Obatnya masih disegel ya Mbak, mohon diizin untuk membukanya. Iya. Untuk cara penggunaannya, yang pertama cuci tangan terlebih dahulu dan pastikan tangan kita sudah bersih. Yang kedua, pastikan obatnya dalam keadaan baik. Sebelum digunakan, obatnya dikocok-kocok dulu seperti ini. Setelah dikocok, obatnya dibuka. Bukanya ke arah kanan ya Mbak. Di sini akan ada angka yang menunjukkan dosis. Ketika dosisnya sudah habis, maka akan menunjukkan angka 0. Nanti kalau sudah mendekati angka 0, perlu kontrol kembali untuk mendapatkan obatnya. Tadi kita sudah kocok-kocok obatnya. Kita putar alatnya ke arah kanan sampai terdengar bunyi klik. Lalu kita putar lagi ke arah kiri. Sebelum alat digunakan, kita hembuskan napas terlebih dahulu. Begitu. Lalu letakkan alat di antara gigi, tetapi jangan digigit ya Mbak. Setelah itu, kita hirup nafas kuat-kuat. Seperti itu, lalu alat dikeluarkan. Setelah itu, tahan nafas 5-10 detik untuk memastikan obat benar-benar masuk. Setelah itu, baru dapat bisa bernafas seperti biasa. Setelah obat digunakan, dibersihkan dengan tisu di bagian mouthpiece-nya. Setelah itu, obat ditutup kembali. Setelah menggunakan obat, diwajibkan untuk kumur-kumur untuk menghindari efek samping timbulnya jamur di dalam mulut. Nah, begitu Mbak Immanuela, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas, Mbak. Baik, kalau begitu saya minta Mbak Immanuela untuk menjelaskan kembali cara penggunaan obat ini. Apakah Mbak bersedia? Baik. Jadi untuk cara penggunaannya, yang pertama itu kita harus cuci tangan terlebih dahulu dan pastikan tangan kita sudah bersih. Yang kedua itu pastikan obat dalam keadaan baik. Selanjutnya obatnya dikocok-kocok seperti ini. Setelah itu kita buka obatnya, tutupnya diputar ke arah kanan. Setelah dibuka, alatnya diputar ke arah kanan sampai terdengar bunyi klik. Kemudian diputar ke arah kiri.
Sebelum kita menghirup obatnya, kita hembuskan nafas terlebih dahulu. Begitu. Lalu obatnya diletakkan di antara gigi, tetapi tidak digigit. Kemudian kita hirup kuat-kuat obatnya. Begitu. Lalu obatnya dikeluarkan. Kemudian tahan nafas selama 5-10 detik untuk memastikan bahwa obat benar-benar masuk. Setelah itu baru bisa bernafas seperti biasa. Setelah selesai menggunakan obat, bersihkan dengan tisu pada bagian mouthpiece-nya. Kemudian obatnya ditutup. Setelah menggunakan obatnya, wajib untuk kumur-kumur untuk menghindari efek samping, yaitu timbulnya jamur di dalam mulut. Baik, jadi Mbak Imanuela sudah paham penggunaan obatnya ya? Iya, Mbak. Jadi obatnya digunakan 2 kali sehari ya Mbak, pagi dan malam 1 kali hirup. Oh iya, jadi untuk penggunaan obatnya itu 2 kali sehari ya, pagi dan malam. Pagi 1 kali hirup, malam 1 kali hirup. Iya, saran saya juga Mbak, asma itu ada pemicunya. Jadi pada saat membersihkan rumah tentunya banyak debunya. Jadi jangan lupa untuk memakai masker ya Mbak. Dan juga jangan lupa untuk mengganti spraynya seminggu sekali. Oh iya Mbak, jadi selain menggunakan obat, ada tindakan pencegahan lain yang bisa dilakukan ya Mbak? Iya, apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh enggak Mbak, sudah jelas. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang kurang jelas, bisa hubungi saya di nomor yang ada di kartu nama ini atau dapat datang lagi kembali ke sini. Terima kasih Mbak. Iya, ini obatnya dan semoga cepat sembuh. Terima kasih Mbak, saya permisi dulu ya Mbak. Iya, silakan. Thank you.